Selamat pagi dan Selamat hari Minggu. apa kabarnya Kak Fafa? Puji Tuhan luar biasa Kak Linda. Sehat? Puji Tuhan sehat juga. Ya, Kak Fafa dan Kak Linda pada hari ini berharap adik-adik di rumah juga dalam keadaan yang sehat dan tetap tentu semangat. Dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, yaitu ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Pelkat PA GPIB Betel Magelang. Nah Kak Fafa, kita akan memuji Tuhan untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun megar. Tabu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Tabu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami, siapkan hati kami Tuhan, agar kami bisa memahami firman Tuhan yang akan disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Fafa, Ya, Kak Fafa masih kuliah online di rumah. masih Kak Lida. Semangat. Udah hampir setahun ini Kak. Setahun tanpa terasa ya. Iya. Kita harus tetap menjaga semangat juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya kalian? Ya, dimanapun kalian berada, mungkin hari ini sudah setahun kita berada di rumah ya Kak Iya, Fafa. agak kerasa ya Kak Gak ya. kerasa, mungkin kita bosan juga ya. Iya, pasti. Ya, Bosan. tetapi kita harus tetap semangat untuk kita tetap belajar. Semangat juga untuk mama dan papa di rumah ya, yang selalu mendampingi setiap anak-anak untuk belajar ya. secara online di rumah. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Disampaikan oleh Kak Aci. Kak Aji. Ya, Kak Aji akan menyampaikan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam pelayanan ibadah anak GPIB Magelang bersama Kak Aji. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau buka hati dan pikiran kami, siapkan hati kami supaya kami dapat memahami apa yang akan kami baca pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu, urapi dengan hikmat dan akal budi, supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi ini kita akan membaca Alkitab dari bacaan Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 8. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, adik-adik yang di rumah, tema firman kita hari ini adalah Aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama. Nah, adik-adik, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang di dalam penjara. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Rasul Paulus di penjara? Rasul Paulus di penjara pada waktu itu karena dia memberitakan kebaikan tentang Tuhan Yesus. Nah, walaupun dia saat itu di penjara, tapi tidak mengurangi semangat Rasul Paulus dalam menyebarkan atau memberitakan kebaikan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, kira-kira adik-adik yang di rumah, kebaikan apa sih dari adik-adik yang udah adik-adik lakukan selama ini untuk sesama, atau mungkin buat teman, atau untuk saudara, atau untuk orang tua? Apa kebaikan yang sudah adik-adik lakukan sampai saat ini? Nah, sekarang Kak Aji mau memberi contoh nih kebaikan yang harus adik-adik lakukan di rumah, terutama di saat pandemi seperti ini. Nah, adik-adik, contohnya semisal pada masa pandemi ini mungkin ada saudara atau tetangga atau teman yang terdampak COVID-19. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan kalau melihat teman atau tetangga terdampak COVID-19? Nah, misalnya nih, dengan membantu memberikan dukungan dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan, dan yang paling penting nih adik-adik harus memberikan dukungan moral. Dan yang paling utama adalah dukungan doa, supaya teman atau saudara atau tetangga kita bisa cepat sembuh,
bisa tidak bersedih, karena hati yang gembira itu adalah obat yang paling hebat. Dan ada contoh lain nih adik-adik, kayak kemarin ya, di lingkungan kita, dekat kita itu ada bencana Gunung Merapi yang dikabarkan akan meletus. Itu banyak sekali pengungsi dari daerah Gunung Merapi itu mengungsi di daerah lain yang lebih aman. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus, contohnya nih, memberikan sembako, memberikan pakaian yang masih layak pakai, memberikan obat-obatan, dan kita juga bisa datang ke lokasi di mana para pengungsi itu tinggal. Kita memberikan penghiburan bagi mereka, kita mengadakan doa bersama bagi mereka. Nah, hal-hal yang seperti itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus tetap menjadi berkat, atau tetap menjadi memberikan kebaikan bagi orang lain di waktu yang sulit. Seperti yang Rasul Paulus katakan tadi. Nah, adik-adik, kalau kita baca lagi dari kitab Filipi pasal 1 ayat 3-5, Rasul Paulus sangat bersyukur ketika ia mengingat saudaranya, dan setiap kali ia berdoa untuk semua, walaupun dia berada pada situasi yang sulit. Nah, untuk berbuat kebaikan, adik-adik tidak harus berbuat kebaikan di saat adik-adik itu mempunyai atau merasa berlebih. Tetapi ketika adik-adik pun sedang merasa kekurangan, ataupun adik-adik merasa bersedih, adik-adik pun tetap harus memberikan kebaikan bagi orang lain. Nah, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dalam kondisi apapun. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tetaplah menjadi lilin yang terang bagi sesama dan bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan, yang kami terima setiap hari di dalam kehidupan kami. Tanpa terasa Tuhan, kami sudah melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan hampir 1 tahun. Membuat kami untuk tetap tinggal di rumah, membuat kami ada jarak, tidak bisa bertemu satu dengan yang lain.
Untuk itu Tuhan, kami perlu kuasa Tuhan, supaya kami tetap semangat menjalani kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak layan kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan memberikan semangat di dalam mereka beraktivitas, terutama di dalam mereka belajar secara online di rumah masing-masing. Berkati juga Tuhan para orang tua yang boleh dengan setia mendampingi anak-anak layan ini Tuhan, untuk menjadi guru di rumah mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anak-anak layan kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit, virus apapun termasuk juga virus corona. Juga Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra di tengah-tengah cuaca ekstrim saat ini, di mana curah hujan begitu tinggi dan hawa yang begitu dingin. Biarlah tutup bungkus Tuhan anak-anak ini dengan kasih Tuhan, supaya mereka boleh tetap sehat, supaya mereka juga boleh tetap beraktivitas. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa juga Tuhan, bagi anak-anak layan kami dimanapun mereka berada. Kalau mereka ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Kalau ada mereka yang pada saat ini Tuhan lemah ataupun malas untuk belajar karena mungkin sudah datang rasa bosan di dalam belajar online, Tuhan memberikan roh semangat bagi anak-anak kami untuk boleh tetap belajar walaupun di rumah masing-masing. Dan bagi anak-anak lain kami Tuhan, yang pada minggu ini mereka bersuka cita karena bertambah usia, Tuhan memberkati mereka dan sempurnakan sukacita mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa akan keberadaan bangsa dan negara kami, yang pada saat ini Tuhan kami bersama-sama sedang berperang melawan pandemi COVID-19 yang masih melanda di negeri ini. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami, Bapak Jokowi bersama dengan para staf dan juga para menteri, sampai juga di tingkat-tingkat di daerah, gubernur, wali kota maupun bupati, RW, RT yang ada di dekat kami, Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, untuk menjaga kesehatan diri kami pribadi, keluarga, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan kami tetap setia menjalani protokol kesehatan. Berkati juga Tuhan para medis, dokter yang ada di rumah sakit maupun juga yang mereka ada di tempat-tempat untuk mereka melakukan isolasi mandiri. Tuhan memberkati keberadaan para medis ini Tuhan, yang menjadi garda terdepan bagi melawan COVID-19. Juga TNI Polri Tuhan, yang pada saat ini juga mereka juga menjadi satgas, di dalam mereka boleh bersama-sama dengan masyarakat, bersatu padu dengan pemerintah untuk bersama-sama Tuhan menanggulangi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang pada saat ini terbaring lemah karena COVID-19, baik di rumah maupun di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi. Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan terlebih Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Dan hiburkanlah Tuhan juga bagi keluarga-keluarga yang harus kehilangan orang-orang tercinta mereka karena pandemi ini. Tuhan menguatkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi kehidupan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan boleh memberkati gereja Tuhan yang mungkin banyak pada saat ini Tuhan, kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Di dalam mereka boleh melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, juga berkat pelayanan anak GPB Bethel Magelang Tuhan, yang sampai hari ini kami juga masih melaksanakan ibadah secara online. Tuhan memberkati
para kakak layan, para pengurus, juga kakak-kakak tim multimedia yang boleh membantu kami. Dan berkati setiap anak-anak layan kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah ibadah kami pada hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik yang ada di rumah dimanapun kalian berada, sebelum Kak Linda dan Kak Fafa mengakhiri ibadah minggu pada hari ini, Kak Linda dan Kak Fafa ingin menyapa adik-adik, apa kabarnya semua? Ada siapa tadi Kak Fafa yang di Bali? Ada Alvaro yang sekarang lagi di Bali. Di Bali, Cinta yang ada di Manado yang nggak pulang-pulang juga ya. Iya. Ada Rafli, Angel. iya, Adik ada Noel. iya, ada Grace, ada Angeline, dan masih banyak lagi, ada Yose, dan adik-adik yang mungkin kakak-kakak tidak bisa sebutkan satu persatu saking lamanya kita tidak berjumpa. Tetapi harapan Kak Linda dan Kak Fafa, kita tetap bisa berjumpa di dalam doa. Dan jangan pernah lewatkan ibadah Pelkat PA melalui YouTube yang hadir setiap hari Minggu. Dan Kak Linda dan Kak Fafa sebelum undur tetap mengingatkan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Apa saja? 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Ya, sekarang ada menghindari Kerumunan juga. Kalau tidak perlu kita tidak usah pergi-pergi. Ya, tetap makan yang sehat supaya anak-anak tetap sehat, supaya tetap supaya tetap kuat, dan jangan pernah lupa untuk tetap setia berdoa. Itu yang paling pentingnya Kak. Kita akan akhiri dengan memuji Tuhan. Apa Kak Fafa? Kita akan menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Ya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menyerap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.